Itu. Nah, jadi itulah itu dari kami rapat kemarin hasilnya itu dari mana ketua umum. Terus yang kedua, memang kita ini bergerak sendiri, sosial. Itu memang seninya di situ. Jadi kita sering bersosial, melakukan kegiatan-kegiatan sosial, sehingga memang agak mengganggu juga. Padahal kita ini kan istilahnya bersosial agar suku Batak ini seperti tadi dibilang kan bisa berdampak positif bagi negara dan atau daerah-daerah yang ditempati, sehingga kita ada kiprahnya menjadi garam dan terang, benar-benar jadi orang Batak yang bermartabat, berdaulat, dan cara berpikir yang maju dan ikut serta dalam pembangunan NKRI. Jadi untuk ketua juga tetap maju ketua ya, jadilah parbalul nabulun, apalagi mimpin bangsa Batak ini susah-susah gampang. Nah, di sini kita harus jadi parbalul nabulun, karena orang Batak ini, bangsa Batak ini bangsa yang pintar, ya, bangsa yang pintar. Nah, ini yang perlu kita akomodasi, kita bersama-sama maju dan berhasil bersama. Itu, dan saya yakin kok, dan segera bersinergis dengan Forkopimda, Bupati, Wali Kota dan sebagainya. Apa celah-celahnya, kualitas daripada SDM kita masing-masing, silakan dijoinkan. Itu aja dari saya. Itu dari saya, dan biar kita ada semangat, kita ucapkan yel. Dari tadi kok nggak ada semangat, tegang semua gitu kalian. Ya. Oke, selamat. Dan untuk panitia juga kami ucapkan terima kasih ya, sudah berkeringat-keringat ya. Dan Bapak ini, Bapak pembina maupun Bapak penanggung jawab, terima kasih. Kiranya apa yang diberikan untuk PBB ini, biarlah Tuhan yang membalas berkali lipat. Terima kasih. Pemuda Batak Bersatu, NKRI, Horas, menjua-jua, jua-jua. Tuhan Yesus memberkati. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan Bapak Benhard H. Manurung, SHM Hum, selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah. Nah, gimana nih kira-kira? Lihat Bapaknya tadi, keteng dong kan? Keteng dong teh. Oke, luar biasa. Mari sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Wah, setelah dari kata sambutan dari Bapak yang terhormat, maka kita akan melanjutkan acara kita. Acara selanjutnya, sambutan Wakil Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu. Dengan hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, kita lanjutkan ke acara selanjutnya. Berikutnya, perwakilan dari DPC Jombang untuk menyampaikan kata sambutan. Selaku Ketua DPC Jombang, terima kasih kepada panitia atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Ketua DPD Jatim, Horas Pak Ketua. Yang terhormat Ketua DPC Malang Raya Bapak R. Turnip. Selamat ya Ketua. Selamat atas pelantikannya. Ke depan ini kita berjuang ini lebih berat lagi nih. Kepada rekan-rekan juang Pemuda Batak Bersatu Malang Raya dan para undangan dari DPC yang hadir pada saat ini di tempat ini, salam PBB buat kita semua. Pertama sekali kepada DPC Malang Raya saya mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan DPC Malang Raya. Sudah lama memang ditunggu ini ya, tapi karena situasi COVID yang ada di negara kita ini terbengkalai semua. Kami pun baru terlantik di bulan Desember kemarin. Yang perlu saya sampaikan kepada kita di semua di sini, ini juga berupa pengalaman saya. Biasanya setelah pelantikan itu ogah-ogahan,
malas-malasan. Itu terjadi. Dipikir sudah pelantikan sudah selesai, padahal ke depan lebih berat tantangannya, tuntutannya lebih berat. Jadi kita sebagai anggota Pemuda Batak Bersatu yang sudah sah mengisi formulir pendaftaran dan fakta integritas itu sebenarnya harus kita baca. Apa itu fakta integritas itu? Jangan asal kita isi formulir, kirim kasih ke sekretariatnya, terus kirim ke pusat. Setiap ada kegiatan selanjutnya agak berat. Itulah yang saya alami di DPC saya juga begitu. Paling yang bergerak KSB. Nah, Kadipnya belum tahu fungsinya apa. Kadip sos udara bisa diam tanpa ada kegiatan apa-apa, padahal kita ini sosial. Selalu ketua aja yang maju. Capek, pegal, udah kita bukan hitung-hitung materi ya, semua kita keluarkan sebagai ketua. Tapi kalau nggak didukung anggota, bisa down juga ketuanya. Pada umumnya ya, kalau di Kabupaten Jombang, orang-orang yang berduit itu, yang sudah diangkat penasihat jabatan yang lain pembina, malah diam, malah nggak mau tahu. Pada umumnya yang memberikan hati itu seperti saya inilah, yang kehidupan di bawah. Tapi orang-orang yang mapan itu malah diam, nggak pernah memberikan sedikit pun hatinya. Pengalaman saya memberikan bantuan ke Semeru itu murni dari turun dan ke jalan dan dari anggota yang biasa-biasa aja ekonominya. Artinya rumah masih ngontrak, sepeda motor masih kredit. Ini yang memberikan hati. Harapan saya di situ, DPC Malang Raya ini saya tahu orang besar semua, orang yang sudah lama tinggal di Jawa Timur. Artinya dari Surabaya dulu orang Batak merantau baru ke Malang. Itu sasaran nomor 2 yang saya tahu. Artinya udah puluhan tahun orang Batak ada di Malang Raya ini. Sementara Jombang masih 5-10 tahun lah, seperti saya 10 tahun lah baru di Jombang. Tetapi kalau kita berikan, kita tunjukkan solidaritas kita itu sebagai orang Batak, sangat-sangatlah bagus. Sementara ke orang-orang di sekitar kita juga kita bersosial. Kenapa ke organisasi yang mempersatukan kita ini kita kurang membuka hati? Itu yang saya pesankan. Saya sangat tekankan itu. Sapalan Omar gabung di Pemuda Batak Bersatu, wajib berikan hatimu, buka hatimu. Itulah pesan saya. Mari kita maju bersama, saling mendukung. DPC yang ada di Jawa Timur harus kita kompak. Jangan seperti di DPD yang lain, kita udah lihat sendiri di medsos ya, kacau balau. Mudah-mudahan kita di Jawa Timur ini kompak lah. Jadi dan pola Gajang Dohonoku, selamat dan sukses atas pelantikan DPC Malang Raya. Kita yel-yelkan sekali ya. Pemuda Batak Bersatu, NKRI, Horas, Anjua-jua, Anjua-jua. Mau lihat deh, Horas mau kita saluhutna. Terima kasih kami. Horas mari kita saluhutna. Mujua-jua, jua-jua, Krina. Pertama sekali mohon izin kepada Bapak dan Ibu yang saya hormati. Saya berdiri di sini memperkenalkan diri, utusan dari Marga Sirajauluan, dan terima kasih kepada panitia pembawa acara. Dan terutama pada hari ini, hari yang sangat berbahagia, yaitu deklarasi PBB Malang Raya. Mohon maaf, kebetulan karena ketua dari Sirajauluan tidak bisa hadir, jadi
saya mewakili. Bila mana nanti ada tutur kata dan pembicaraan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kepada ketua dan seluruh pengurus, saya mengucapkan selamat dan sukses. Semoga PBB ke depan semakin maju dan semakin toleran di antara keluarga besar PBB, Pemuda Batak Bersatu, dan kepada kita semua warga Malang khususnya. Semoga tugas dan fungsi dari PBB semakin solid dan semakin diterima di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Ketua, Bapak R. Turnip, dan Wakil dan seluruh pengurus. Mari kita bergandengan tangan untuk menjaga keamanan, toleransi, dan kita dituntut untuk ikut serta dan proaktif di dalam keluarga besar PBB. Dan intinya PBB adalah tujuan sosial. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih. Semoga ke depan bila mana ada sesuatu hal di antara keluarga atau PBB dan juga warga masyarakat, mari kita proaktif. Untuk itu saya mewakili dari keluarga besar Sirajoluan mengucapkan selamat. Mari kita bergandengan tangan untuk memajukan dan menjaga konsolidasi keamanan dan kerukunan di antara kita warga Malang, khususnya PBB, keluarga besar Pemuda Batak Bersatu. Untuk itu saya mohon kami juga sebagai warga dari PBB itu sendiri berharap suatu saat nanti juga bisa proaktif di dalam memajukan PBB. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya mewakili dari keluarga besar Sirajoluan yang ada di Kota Malang. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapak atas kata sambutan yang telah disampaikan. Terus izinkan saya dari agama umat Kristiani untuk memimpin doa ini bagi yang tidak seiman dengan kami bisa mengikuti secara pasif. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan senantiasa kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang kembali ucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas berkat anugerah dan kasih-Mu. Kami bisa berkumpul bersama-sama PBB di Hotel Regent ini dalam rangka deklarasi dan pelantikan pengurus dalam struktur organisasi PBB. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, berikan petunjuk dan pikiran terang bagi kami untuk melaksanakan segala program sebagaimana yang dicita-citakan oleh Ketua PBB di Malang Raya ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami beristirahat, hendak menyantap makanan yang ada di dalam kami. Tuhan berkati makanan ini menjadi berkat kesehatan jiwa kami. Bagi orang fakir miskin, bagi orang yang belum mendapatkan makanan, para janda juga mendoakan, berkati mereka agar menjadi anugerah bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jua-jua. Selamat siang kepada rekan juang kita semuanya. Selamat siang tamu undangan yang terhormat dari Muspika, dari Kodim atau dari ke Bupati yang diwakili oleh Wakil Bupati tadi.
kami perkenalkan, saya Hasonangan Huta Barat, SHMH, Ketua DPC Surabaya, menyampaikan selamat kepada Ketua DPC Malang Raya atas terlaksananya deklarasi hari ini. Semoga kedepannya PBB makin solid, makin jaya, makin berkiprah di lingkungan kita masing-masing. Jadi kami datang dari Surabaya dengan jajaran pengurus Surabaya. Terima kasih atas undangan dari Malang Raya untuk menghadiri ini. Dan kami yang tidak bisa hadir juga lewat WA, lewat telepon, menyampaikan kepada Ketua, semoga Ketua diberi kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk membesarkan PBB di Malang Raya ini. Amin. Saya kira terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera. Horas, menjua-jua, jua-jua. PBB! PBB! Oh ya, baik, luar biasa semangatnya. Tepuk tangan dong buat kita. Yuk. Ya, baik. Sesuai tata cara dari panitia, kita coba satu lagu. Ya, kita persembahkan buat PBB DPC Malang ya. Iya. Baik. Di bawah rohani kita gabelas dari nadiho si maloloku doarni daho alai taroto kakabuba di bahe kel suping mito malus tusi pareoki dikina parjo baju pandoho sai bailaila oh Tuhan jari-jariku bukan jalanku alai taroto akabu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Yang saya hormati pengurus daripada PBB, baik pusat DPD maupun DPC Malang Raya, dan teman-teman Ormas yang tergabung dari Ormas Malang Bersatu, ya, saya ucapkan selamat datang. Merdeka! Ya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita dapat bersama-sama menyaksikan pelantikan sekaligus deklarasi dari PBB DPC Malang Raya. Ketika saya masuk tadi, ada satu hal yang menarik bagi saya, yaitu tema yang diangkat oleh teman-teman PBB, yaitu pelopor toleransi dalam perbedaan. Ya, pelopor toleransi dalam perbedaan. Ya. Saya cukup lama bukan mengikuti tahun PBB itu, tapi bukan dari Malang, bukan dari Surabaya, tapi malah dari Bekasi. Ya, mohon maaf. Ya, dari Bekasi saya melihat ada beberapa tindakan, ada beberapa yang sudah dilakukan, dan waktu itu saya penasaran, apa sih PBB itu? Nah, ketika di Ormas Malang Bersatu ada undangan dari Pak Rimson, saya menyatakan, Pak, saya siap hadir, karena saya ingin tahu apa sih sebenarnya PBB. Nah, kami, ya, terutama saya, sangat bersyukur apabila kami mendapatkan satu rekan di dalam Ormas yang memiliki satu visi, memiliki satu tujuan, memiliki satu tujuan utama, yaitu tetap tegaknya NKRI. Ya. Karena itu saya lihat di sini adalah pelopor toleransi dalam perbedaan. Pelopor itu adalah yang di depan, ya. Jadi kami berharap bahwa PBB benar-benar menjadi pelopor dari tegaknya NKRI itu sendiri. Ya. Ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa beberapa teman yang ada di Ormas Malang Bersatu itu sudah cukup lama mereka sudah melakukan, ya, cukup lama. Dengan adanya Mas Dersi dari Gus Durian, kemudian dari beberapa teman yang ada di Ormas, saya melihat bagaimana kiprah mereka untuk menjaga Malang tetap di dalam toleransi itu. Nah, sekali lagi mungkin nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Sekali lagi saya atas nama pribadi, ya, dan juga dari organisasi Enaker dan juga yang lain mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus Batak Bersatu DPC Malang Raya, dan harapan kami kita tetap bersinergi untuk hal yang lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas kata sambutan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya, kata sambutan dari perwakilan Ormas Malang yang diwakilkan oleh Gus Durian. Dengan hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merah putih. Salam merah putih. Horas. 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 Terima kasih. Saya kalau melihat baju warna merah-merah ini, saya harus menyampaikan dengan berapi-api, kan gitu kan. Kalau bajunya merah, kita ini nggak nyampaikan dengan bahasa-bahasa yang lugas seperti karakter orang Batak, tugas, lugas, tegas. Ini yang saya suka dari
dulur-dulur Batak. Horas! Sepertinya karakter Batak dengan Arema itu sama. Kan betul lah. Kalau Arema itu bahasanya nyantai tapi tegas. Ibarat singa itu kalau didiamkan dia tidak bisa diam. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, dia akan di depan seperti karakter orang Batak. Saya tahu si Singamangaraja itu, wah, luar biasa beliau, patriotnya. Hidup untuk tuan-tuan Batak ini. Bagaimana juga dengan jenderal yang saya kagumi, jenderal besar, betul-betul jenderal besar, Abdul Haris Nasution. Hormat saya dengan beliau walaupun saya orang Jawa. Saya ini memiliki darah-darah campuran. Dari abah saya itu sama-sama Sumatera, Aceh, ibu saya Makassar. Karena kakek Serdadu, jadi putra-putrinya itu mencar-mencar. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, tokoh-tokoh Batak yang ada di Malang maupun di Jakarta. Yang saya hormati tokoh-tokoh Ormas Malang Bersatu yang hadir di sini, ada Gus Fahmi, Gus Hisa, dan saudara-saudara lainnya. Saya ucapkan terima kasih atas undangan dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Sungguh luar biasa. Jadi memang kita sama Bang Rimson, sama Bang Rimbo ini seperti saudara. Setiap apa yang terjadi di kota Malang, kita Ormas Malang Bersatu, waktu kita deklarasikan 4 tahun silam itu, kita menghadang segala kerusuhan atau intimidasi atau gerakan-gerakan yang ingin memecah belah atau memperodakan Bhinneka Tunggal Ika ini. Teman-teman Batak ini selalu di barisan depan dengan kami. Luar biasa. Ini perlu saya laporkan juga kepada ketua DPP beliau, Bapak. Dulur-dulur Persatuan Batak Bersatu itu betul-betul bergerak. Dan luar biasanya lagi di Malang ini tidak ada namanya ormas sesama ormas itu gesekan. Semua rangkulan di sini. Ini perlu kita apresiasi. Bukan kita ini bukan kita ini menyombongkan diri, bukan. Realitanya seperti itu. Jadi kita selalu bergandengan. Jadi isu-isu SARA, isu-isu intoleransi di Malang tidak ada. Kalau dinamika politik ya seperti itu bagian percikan-percikan saja. Tapi di Malang ini dengan adanya dan kehadirannya dulur-dulur Persatuan Pemuda Batak ini, kami sangat senang dan bangga sekali. Hidup untuk teman-teman semua ini. Kami tidak tahu ini mulai kemarin kok sudah didapuk oleh Bang Rimson untuk menjadi perwakilan. Sebetulnya saya ini masih kurang pantas, banyak tokoh ormas yang lebih senior yang hadir di sini. Tapi karena ini sebuah anugerah yang diberikan kepada saya mohon izin untuk menyampaikan. Jadi kita ini barisan kader Gus Dur, jadi kita ormas. Jadi kalau Gus Durian itu komunitas, kalau kita ormas yang ada SK Menkumham, jadi bersinergi, saling diskusi, saling menentukan pilihan untuk menyikapi sesuatu sehingga di Malang ini tidak terdampak. Kalau jenengan pernah melihat di media sosial dan seterusnya, kenapa ada orang yang di luar Malang berbicara seenaknya sendiri dan seterusnya, kalau di Malang tidak bisa. Ya itulah kehebatan teman-teman kita di Ormas di Malang itu, kita bersatu. Jadi betul-betul bersatu, walaupun dalam konteks lainnya ada perbedaan, tapi di permukaan kita tidak pernah menyampaikan atau menunjukkan perbedaan itu. Tapi persamaan yang kita lebih kedepankan. Jadi saya mewakili Ormas Malang Bersatu, saya mengucapkan terima kasih atas undangannya dan saya ucapkan selamat atas pelantikan dan deklarasi Pemuda Batak Bersatu DPC Malang Raya dengan tema pelopor toleransi. Jadi ini sangat pas sekali untuk menjadi pelopor karena ajaran kami, ajaran dari Gus Dur itu memupuk toleransi, pluralisme dan menguatkan nasionalisme dan patriotisme. Ini kalau untuk warga Batak tidak usah diajari, ini sudah menjadi menjadi didikan yang sangat utama di leluhur-leluhur warga Batak, kan begitu dulurnya. Jadi kalau orang Batak itu pasti tegas. Jadi kolonialisme di negeri Batak pasti akan dihadapi dengan tokoh-tokoh Batak ini tanpa pandang bulu, tanpa
menengok kanan kiri pasti beliau dihadapi, dan saya sangat bersyukur sekali punya sahabat-sahabat Bang Rimson dan seterusnya ini. Mudah-mudahan persatuan dan kesatuan untuk menjaga NKRI harga mati ini betul-betul terjaga di Kota Malang dan Malang Raya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Horas! 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 Sebuah lagu ya spesial buat kita yang sedang berada di ruangan ini. Ya, satu tembang yang bercerita tentang kasih seorang ibu ya. Haholongi inang me. Haholongi inang me. Bersama inang me. Berdua anak koko, anak nang boruku, begitu hataku ibarane bangsa di hari naso tu palupa pasang po inang hasih bitaw
mungkin sebagai ya, lagu terakhir di Satu lagu sesi lagi. kita yang kedua. Baik, Baik, kali langsung ini- kali ini kita coba dulu satu lagu yang agak Mangaritak. ya. Oke, Horas. Jadi mungkin lagu yang satu ini permintaan khusus dari Bapak Pembina. Jadi Bapak Pembina terserah mau milih lagu apa. Dan mungkin waktu dan tempat kami persilakan Pak. Jadi terima kasih kepada Trio Nevada ini. Siap. Jadi karena ada kita pertemuan di sini dalam rangka untuk deklarasi dan pelantikan, ya kita mengharapkan sumbangsih berapapun dari yang hadir, yang ada di sini biar ditotalkan untuk sumbangan untuk PB. Iya, luar biasa. SPBB. Coba nyanyi apa yang kita, lagu apa yang kita yang Lagu, enak. berarti lagu Manortor lain itu lang kita buat. Boy itu masa mana asal share sih. Maning na tong lagu Mangaritak taba itu lang. Oh loh. Baik, iya. Jadi mungkin sekilas info dari pembina atau penasehat ya. Iya, dari PBB Malang. Jadi mungkin berset tusak kita tuh kita kamanginang narong di tempaton. Ya, sambil lihat juga kami laguon. Ya mungkin ya tidak dipungut ya, tidak dipatok ya, atau artinya sekelasnya Untuk ya PBB juga. iya dari kita untuk kita. Baik, luar biasa. Come on. Ayo besar marbon. Jauh siang alani tanpa henaki nasoture dan boy jauh siang hobi Oh
sorry Bang Jago, sorry Bang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Hitam manis kulitmu, terpesona. Manis manja senyummu, tergila-gila. Bila ku jatuh cinta, datang pertama, sangat bercinta, tidak mau coba. Walau ragu dan ku beranikan saja. Ku coba tanya nama, tinggalmu di mana? Kau balas dengan tawa, senyum dan canda. Namamu Mona dari Mandarin, kota Jakarta. Aku sangat tak duga bertemu denganmu di sini. Ku harap kau masih sendiri, ku jadikan belahan hati. Jangan pergi, tetaplah di sini denganku dan matamu ini. Ku harap suatu saat nanti kita akan bersemi. Lagu kini jangan pergi, tetaplah di ego. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Sorry Bang Jago, sorry Bang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Walau ragu walau dan ku beranikan saja. Ku coba tanya nama, tinggalmu di mana? Kau balas senyum dan canda. Namamu Mona dari Mandarin, kota Jakarta. Aku sangat tak duga bertemu denganmu di sini. Ku harap kau masih sendiri, ku jadikan belahan hati. Jangan pergi, tetaplah di sini denganku dan matamu ini. Ku harap suatu saat nanti cinta kita akan bersemi. Lagu kini jangan pergi, tetaplah di sini. Dengarlah suara hati. Jangan suciku ini. Malang Raya. Di sini kami datang dari DPC Sidoarjo yang memberikan waktu kepada kami untuk memberikan kata sambutan. Sebelum kami mengatakan kata sambutan, terlebih dahulu kami mengucapkan minta maaf atas ketidakhadiran daripada ketua, wakil ketua bersama kami pada saat ini karena kesibukan beliau yang sangat padat. Kami hadir di sini sekalipun saya
mewakili yaitu dari SOS Budara, kami setelah sepakat dari DPC Sidoarjo bahwa kamilah yang mengucapkan kata sambutan mewakili dari DPC Sidoarjo. Yang terhormat Bapak Ketua DPD Jawa Timur Bapak Benhart Manurung beserta jajaran, yang terhormat Bapak Ketua DPC Malang Raya beserta jajaran, beserta panitia yang telah mengadakan deklarasi pada saat ini, dan kepada semua ketua DPC yang hadir pada saat ini, yang terkhusus kepada Ormas Malang Raya yang hadir pada saat ini, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Sidoarjo mengucapkan atas terlantiknya ketua atau pengurus daripada DPC Sidoarjo dari Malang Raya, kami sangat mengapresiasi atas terjadinya acara saat ini. Jadi tadi seperti yang orang Jombang mengatakan, bukan selamanya ketua akan memimpin ataupun mengadakan. Semua bisa untuk memajukan pemuda Batak Bersatu dimanapun kita berada. PBB bukan hanya untuk satu orang, tapi untuk kita semua. Hidup PBB! Tidak didampingi oleh ketua atau KSB, tapi kami sepakat atau kami hadir untuk mendeklarasikan acara DPC Malang Raya. Jadi kami dari DPC Sidoarjo memberikan sebagai ucapan terima kasih kami atas pelantikan acara ini. Kami dari DPC Sidoarjo memberikan sumbangan sebesar 1 juta rupiah. Jadi kami izinkan kami untuk bernyanyi sebentar. Kami serahkan kepada teman-teman.
Salam, waras, majua-jua, jua-jua. Pertama sebelum ada kata pepatah mengatakan kenal maka sayang, maka sebelumnya saya mengucapkan dulu memberitahu nama saya begitu ya. Saya Pak Jaken Sinurat yang tinggal di Magetan Raya. Jadi Magetan Raya ini meliputi kenapa ada rayanya, karena meliputi 4 kabupaten 1 kota Madia seperti itu. Dan saya didampingi oleh istri tercinta pada hari ini ikut juga untuk mengucapkan selamat kepada DPC Malang Raya. Yang saya hormati Bapak Ketua DPD, Bapak Benhart dan jajaran, dan begitu juga Bapak Ketua DPC Malang Raya. Mana ini Bapak ini nggak kelihatan nih? Oh ya, lagi sibuk. Oh ya. Dan juga kepada ormas yang ada di Malang Raya, dan begitu juga semua ketua-ketua DPC se-Jawa Timur dan seluruh rekan juang semuanya begitu. PBB satu rasa, satu jiwa. Kayaknya kurang semangat ini, jadi nggak kelihatan gayanya masih. PBB satu rasa, satu jiwa. NKRI. Terima kasih. Itulah YL kita yang selalu kita cintai, dan saya juga berterima kasih banyak kepada DPC Malang Raya Ketua. Terima kasih banyak atas selamat, dan semoga kami juga nanti di Magetan Raya bisa seperti ini. Memang terus terang dalam hal ini ternyata seperti kata Bapak Ketua DPC Malang Raya ini pernah curhat dengan saya, PBB itu ternyata tidak gampang. Jadi saya yakin kalau udah PBB dia berarti orang yang baik hati, itu intinya. Kalau bukan baik hati nggak mungkin jadi PBB. Seperti Pak Ketua ini. Jadi kami juga dari Magetan Raya mengucapkan terima kasih banyak kepada DPC Malang Raya. Semoga dengan adanya pelantikan hari ini, kedepannya Malang Raya semakin sukses, dan kami juga bisa menyumbangkan sedikit untuk DPC Malang Raya. Songon hatan ini dua do, amang si titik si gopama bolang-bolang pengarahuna, tung sotik sodia na butar benar saya gudang mau binasuna. Nah, jadi mulai dong waktu kebetulan isodo nyonya tercinta, biar didampingi dulu aku asal baju selalu khusus tuh inata. Busuk-busuki nang baheno ku bosani tangi olah sesadaho teperingo luki olah sesadaho tabari goluki oro yang nigeleku nama dongane madaina maena atongi dan salah pilita dan salah pilita madoh
maksudku dan salah pilih dan salah pilih Manoropo maksudku songonai bayu ihutuna songonido bayu ihutau mamalus ngaluaga Banama irang ni eleku Dangolobea namar lehai dan salah pilih Marodoho maksudku songonai bayut ihutna songonido bayut ihuta mamalus ngaluaga Jadi sebenarnya nabi terwak kami san Magetan Raya sono penote amang kebetulan amang kituan tulak kudu tongon kebetulan saudara kami jadi mau sono penote si titik masih kopat emang teh mau tung sauti saya di nabi terben nami san Magetan Raya las marohamuna pasat kami mah sumbangan nami 1.500.000 tuh DPC Malang Raya mana dong.
Pampanagkunatu kurang asala na hura Gaminao siya saya judi sudah kesalahanku saya judi sudah bangalaku nama baikku dari saya bangsa nama baikku dari saya buruh nama baikku dari Oceana saya cuma oke. Una
Jadi, Sautik, ada ketua. Tadi kan sudah memberikan kata sambutan. Mungkin kami dari DPC Surabaya untuk menambahkan omongan ketua tadi, kami sudah langsung memberikan langsung ke bendahara silua kami. Itu aja ya. Jadi nggak ada nanti gimana Surabaya nih kok nggak ada siluanya. Udah langsung pending kami. Ya. Jadi orang hari di mana kami teh? Ada bagi dua semua Sautik. Mungkin Molotong adok pemanumbangan non, tusum baik untuk kas DPC PBB DPC Malang. Wah, itu. Kami menutup menumpang tusur. Asal kasih Malang. Usap ke boy tong. Oke. Jadi sebuah lagu dari DPC Surabaya. Sipata kami Malang, Sipata di Surabaya, Sipata di Sudarjo. Itulah namanya Marmanda-manda. Lamongan, iya. Marmanda-manda kunci apa? Oke, oh ya. Kalau bisa minta dulu warnanya satu lagi. Soalnya penyanyi semua ini. Dua lagi. Daripada mereka ini nanti tinggal di Malang, susah aku yang apa yang mereka ini. Ya. Cepat. Cek. Jangan gaul, baik ya. Kita ini kan pemuda bersatu, satu rasa, satu jiwa. Jadi harus apa semua ya? Toleransi. Ya. Lihat permusik. Lihat coba bicara. Pahala lihat coba bicara soal nama mall. Nah, lihat itu pun. Siap. Si Badan Om. Di Surabaya. Badan dia.
Dari mana? Garuda. Sekarang bikin ke E. Masuk apa tiga tujuh? Karena itu mau do elektronik itu. Orang patiga kuat deh. Oh, ana sabe que el hola no viene nada. Gitu. Ya hapus semua yang nanti. Saran teknik. Oke, Surabaya skala lawa. Si Patawinang di kota Malang, ala ikarejo kudo mampai, iko mamanda gula honokku, salah holinang minalaku, lama gurus sudah gelaitai. Si Patawinang di Surabaya, ala ikarejo kudo mambai, ikon mandama gula honokku, salah holinang di galaku, lama gurus sudah gelaitai.
tahu siapa yang maju. Saya paham ya? Oke. Karena saya dosen, saya harus membenarkan yang tidak benar. Iya. Oke, karena diperintah oleh Rimson, maka saya harus mulai dengan kertas ini. Hadirin diajak berdiri. Nah ini, orang tua disuruh berdiri ini kan tua-tua. Sorry ya. Lanjut ya. Horas. Horas. Manjua-jua. 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 Pemuda Batak Bersatu. Satu rasa, satu jiwa. NKRI. Harga mati. Merdeka. Merdeka. Oke. Yang saya hormati dan saya kasihi Ketua DPD Pemuda Batak Bersatu Jawa Timur, yang saya tidak tahu namanya, yang tadi maju ke depan ya, konon Kapten Purnawirawan, betul? Pak Kapten. Yang saya hormati dan saya kasihi Pak Danrem, yang saya hormati dan saya kasihi Ketua DPC Pemuda Batak Bersatu Malang Raya yang baru dilantik. Selamat untuk pelantikannya. Dan semua undangan yang saya hormati dan saya kasihi. Shalom. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Cukup sampai sini. Oke, pertama-tama saya bersyukur hadir di tengah Bapak Ibu pada saat ini, satu momen yang sangat indah dan menarik. Saya mendapat undangan dari Saudara Rimson untuk datang ke sini. Tadi saya datang, saya juga kaget. Ini Pemuda Batak Bersatu, betul ya? Ketemu opung saya yang foto ini, pangkat opung, karena saya menikah dengan cucu beliau. Sesungguhnya nama saya masih kurang. Saya juga punya nama Batak, Marga Nainggolan. Kalau saya nggak sebut, bisa kena sanksi dari ya. Karena waktu saya dikasih marga dengan proses yang cukup rumit. Saya orang Timor, anggota DPR Provinsi Jawa Timur dari Dapil Malang Raya. Setelah 4 kali ikut pemilu baru menang. Jadi separuh dari umur saya bertarung menjadi anggota DPR. Istri saya Saburu Batak cukup cerewet ya. Nggak usah lagi kamu jadi anggota DPR. Mending jadi profesor saja kan begitu. Karena saya sudah selesai doktor tahun 2015, terus jadi profesor. Kalau jadi profesor itu minimal tunjangan profesor 12 juta setengah per bulan, kan cukup. Tapi karena saya bilang dia lihat saya hobi berpolitik, hobi berorganisasi seperti Batak Bersatu begini, mungkin dia kasihan juga. Jadi saya bilang kamu kasih kesempatan saya terakhir kali. Kalau gagal saya pulang ke kampus jadi profesor. Karena saya dosen senior di Universitas Kristen Petra Surabaya, mengajar bidang pembangkit energi. Ternyata nasib membawa lain. Akhirnya saya lolos menjadi anggota DPR Provinsi Jawa Timur dari Malang Raya. Saya yakin Pemuda Batak Bersatu tidak memilih saya waktu itu. Tidak milih, pasti nggak milih ya. Kecuali opung saya pasti pilih, karena saya pernah hadir di beberapa perkumpulan orang Batak. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya kasihi, pertama saya menyambut gembira kehadiran atau pelantikan DPC Pemuda Batak Bersatu Malang Raya. Tadi saya lihat di Undang-Undang Pemuda menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, usia pemuda itu 16 sampai 30 tahun. Itu pemuda. Menurut WHO, pemuda itu usianya 15 sampai 24 tahun. Tapi saya lihat opung saya tadi wakil sekretaris, usianya berapa? Nah ini. Ini perlu revisi ya. Ini pemuda Batak atau pembina pemuda Batak? Harus jelas ya. Dulu saya pakai ketua KNP Jawa Timur. Ketika saya tidak jadi KNP, memang kita sadar. Ketika undang-undang itu diketok, ya sudah. Yang sudah lebih dari 30 tahun, harusnya sudah jadi pembina pemuda ya. Sepakat Pak Ketua? Nah ini. Tapi gak apa-apa kalau orang Batak mendefinisikan pemuda sendiri ya tidak apa-apa, tidak masalah ya. Pemuda sampai 60 tahun sah-sah saja ya. Yang penting yang diurus pemuda loh ya, bukan opung-opung dan juga ya jelas ya. Oke, ya saya harus sampaikan itu minimal untuk jadi referensi kita di dalam mengatur organisasi, membina organisasi ada
aturan-aturan yang harus kita penuhi dan kita tahu minimal. Karena dulu waktu zaman Orde Baru, ketika ada satu waktu pemuda Korea berkunjung ke Indonesia. Waktu itu diterima oleh Ketua ANPI, Angkatan Muda Pembaruan Indonesia, Pak Aulia Rahman. Pemuda Korea ini bingung, tunggu-tunggu kok nggak datang-datang pemuda. Setelah diperkenalkan mereka heran. Kalau pemuda Indonesia setua ini, orang tuanya umur berapa? Gitu ya, itu kadang-kadang. Ya, itu sekedar guyon. Lupakan apa yang saya sebutkan tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini organisasi, maka sebagai pemerintah yang ada di Malang Raya, kalau menurut Undang-Undang Nomor 23, pemerintah provinsi itu adalah DPR plus dengan gubernur. Jadi saya hadir di sini mewakili pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ada di Malang Raya. Jadi kalau saya hadir hari ini sah. Kalau mendekati pemilu, hadir di sini tidak sah. Betul ya? Jadi saya hadir betul, Rinson, kamu undang saya dalam kapasitas sebagai pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sehingga kalau apapun yang terjadi di Malang Raya, itu masih masuk di dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab saya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya hanya memberi beberapa pesan singkat kepada teman-teman yang mengurus organisasi. Menurut teori, satu organisasi yang sehat itu ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, organisasi harus punya visi yang jelas. Ya, saya yakin Pemuda Batak Bersatu punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang harus difahami, pembukaannya dan visinya ada di situ. Jadi kalau setiap menjadi anggota harus membaca itu supaya bisa tahu organisasi ini mau bawa kita kemana. Itu pertama yang penting. Yang kedua, punya struktur organisasi yang jelas. Ada DPD, ada DPC, ranting dan seterusnya. Kalau sudah punya struktur, maka struktur itu harus dilengkapi dengan sumber daya manusia yang kompeten, yang mumpuni untuk menjalankan tugas organisasi. Yang ketiga, harus punya governance, dan yang punya strategi, dan yang terakhir punya leadership. Orang-orang yang dipimpin untuk memilih organisasi adalah mereka-mereka yang terbaik, yang cakap untuk mengelola organisasi. Dan saya berharap organisasi seperti Batak Bersatu adalah tempat bukan saja membangun persaudaraan untuk melestarikan kebudayaan Batak, untuk juga membina hubungan yang lebih erat di antara saudara-saudara kita yang mungkin satu suku, tapi juga memberikan kontribusi bagi masyarakat secara lebih luas. Sehingga setiap organisasi harus mampu mengembangkan kepemimpinan yang terbaik gitu. Karena banyak sekali organisasi Indonesia ini hanya papan nama, hadir waktu deklarasi saja, betul? Setelah itu tutup, mau deklarasi muncul lagi. Jadi saya harus mengingatkan, bukan saya Bapak Ibu, saya juga baru terpilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia Jawa Timur. Jadi saya ini Ketua PIKI dan juga punya anggota banyak sarjana-sarjana Kristen. Dan kami selalu mengingatkan bahwa jangan sampai organisasi berbasis suku, berbasis agama itu sekedar papan nama dan seremoni. Setelah papan nama selesai, seremoni selesai, maka organisasi pun tidur nyenyak. Kalau ada kegiatan, dipanasi mesinnya sedikit-sedikit, betul ya? Dan pengurusnya tidak sibuk, tidak hanya mengurus organisasi, tapi sibuk menjual proposal ke sana kemari. Betul tidak? Betul? Saya berharap ini tidak terjadi di organisasi kita. Paham ya? Ya, kalau sampai itu terjadi, saya pikir ya kita kalau berani bangun organisasi harus punya kemandirian di dalam daya, dana dan usaha. Usaha sendiri tidak tergantung kepada siapapun, sehingga organisasi itu benar-benar menjadi organisasi yang mandiri. Ketika dia mandiri, dia mampu membela diri. Dia tidak diombang-ambingkan oleh kepentingan apapun, termasuk kepentingan politik, termasuk saya mungkin satu waktu. Kan begitu? Walaupun semua baju merah belum tentu dukung saya. Hah? Saya kira tadi saya datang di rapat PAC tadi merah semua. Ternyata Pemuda Batak Bersatu juga punya seragam merah. Dari dulu atau baru sekarang? Dari dulu. Oke, berarti kita satu hati ya. Hah? Sepakat ya? Satu hati artinya NKRI harga mati. Yang kedua yang sederhana saja. Bagaimana satu organisasi itu bisa hidup? Ya, ini penting.
untuk kita tahu. Sederhana tipsnya, jangan sampai ada 1-2 orang yang dominan di organisasi tersebut. Jangan ada orang merasa paling penting, paling berjasa. Ketika ada 1-2 orang mulai hal itu, saya pikir organisasi tinggal tunggu waktu, dia akan selesai. Ini adalah persoalan. Karena saya ini pemain organisasi, 4 kali jadi caleg, saya banyak sekali mengikuti organisasi. Pernah jadi ketua persatuan, sekretaris umum Persatuan Catur seluruh Indonesia, Jawa Timur, saya pernah. Sekarang masih jadi pengurus Kadin. Dan juga saya lihat berbagai macam organisasi bangkit dan muncul. Dan saya lihat ada satu fenomena yang sama, ketika ada figur-figur yang merasa paling berjasa, merasa sumbangsi yang paling besar, sehingga yang lain partisipasinya menjadi berkurang, maka organisasi itu akhirnya hanya milik ketua saja. Dan bagi yang lain, struktur harus dihormati. Jangan sampai ketua rasa sekretaris, sekretaris rasa ketua, ketua rasa bendahara, betul ya? Atau ketua rasa semua. Ini hati-hati, terpusat sederhana. Kita harus straight to boxingnya harus jelas. Dan menurut pengamatan saya, organisasi kesukuan itu yang terbaik masih organisasi orang Batak yang saya ikuti. Dari semua organisasi berbasis suku di luar pemuda Batak yang saya ketemu hari ini, karena saya sering diajak istri saya untuk menghadiri arisan orang Batak, ya saya suka kesempatan untuk makan daging bamia saat itu, ya kan gitu. Tapi orang Batak punya satu kelemahan, mereka rapat bahasa Batak. Saya orang Batak, bukan orang Batak, hanya melongok saja, tidak tahu. Kadang-kadang saya tanya istri, mereka lagi ngomong apa itu, kan gitu. Artinya bagus, organisasinya sangat tertib, ya. Ketika waktu itu mertua saya jadi penasihat, ketika mereka berdebat, kesulitan mengambil pendapat, langsung tanya, penasihat punya bahasa apa? Tanya mertua saya, ketika dia ngomong, selesai soal. Artinya ada hierarki, ada wibawa yang begitu. Mudah-mudahan di organisasi kita begitu. Terjadi perdebatan, penasihat turun, set, selesai. Perdebatan selesai, salaman, artinya semua damai, ya. Nah, ini juga penting untuk teman-teman yang memulai organisasi di Malang Raya. Semoga potensi kepemudaan dan juga warga masyarakat Batak yang ada di Malang Raya semakin kompak, semakin maju, semakin terarah dengan kehadiran pemuda Batak Bersatu di Kabupaten Malang. Kehadirannya tidak menjadi beban, tapi juga menjadi solusi bagi komunitas maupun bagi masyarakat secara umum. Dan saya secara pribadi sangat terbuka. Jikalau ada masukan, ada kritik, ada hal yang ingin disampaikan kepada pemerintah, jangan segan-segan, saya bersedia bertemu, berdiskusi untuk mencari solusi terbaik bagi kehidupan bersama di Malang Raya. Selamat berjuang, selamat menjalankan tugas, Tuhan memberkati kita. Merdeka! Saya kembalikan ke panitia. Cenderamata akan diberikan oleh penanggung jawab DPC Malang Raya kepada Bapak penanggung jawab Pembina DPC Malang Raya. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak.
Selamat sore para pemirsa Pagat TV dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Hotel Regent, tepatnya di dalam acara Deklarasi Pemuda Batak Bersatu DPC Malang, di mana tema yang diambil adalah demokrasi di dalam perbedaan. Saat ini saya bersama dengan Bapak Turnip atau Bapak Rimbo Turnip, di mana beliau adalah ketua dari DPC Malang, dan juga bersama dengan Bapak Benhart Manurung, di mana beliau adalah ketua dari DPD Provinsi Jawa Timur, dan di sebelah saya bersama dengan Bapak Effendi Manurung, di mana beliau adalah sekjen dari DPD Provinsi Jawa Timur. Selamat sore. Selamat sore. Sebelumnya saya akan berbincang atau bertanya dengan Bapak Rimbo Turnip dengan maksud diadakannya deklarasi PBB ini atau Pemuda Batak Bersatu ini, dengan tujuannya itu apa, Pak? DPC ya, barang tentu kalau sudah diberikan SK-nya tentu harus dilantik atau dideklarasikan supaya menyampaikan kepada masyarakat luas bahwasannya organisasi Pemuda Batak Bersatu yang ada di Malang Raya, kami menyampaikan kepada saudara-saudara masyarakat Malang dan ormas atau yang disebut dengan istilah organisasi Malang Bersatu. Kami dengan ini mensosialisasikan kepada masyarakat luas dengan keberadaan organisasi Pemuda Batak Bersatu di Malang atau dengan istilah Bumi Arema. Jadi dengan itu, dengan dilaksanakan deklarasi DPC Malang Raya Pemuda Batak Bersatu pada tanggal 26 Februari 2022, kami menyampaikan ke masyarakat luas, bahkan ke Porvinda atau kepala daerah yang ada di Malang ini, 3 kepala daerah, yaitu Kabupaten Malang, Kota Madiabatu, dan Kota Malang. Jadi dengan di event ini atau di kesempatan ini kami menyampaikan kepada masyarakat dan dengan rekan-rekan atau teman-teman dari organisasi lain bahwasannya organisasi Pemuda Batak Bersatu telah hadir dan keberadaannya ada di Malang Raya. Begitu.
Berarti tujuannya mendeklarasikan ini agar diketahui oleh masyarakat Malang bahwa di sini sudah hadir pemuda Batak Bersatu. Satu lagi pertanyaan saya, kenapa mengambil tema perbedaan? Sendiri ini adalah organisasi kesukuan. Sementara di suku kami sebagai orang Batak, walaupun judulnya Batak, tapi di situ ada 5 suku. Nah, jadi di Batak itu pun ada 5 puak. Gitu. Makanya kami membuat keperbedaan dan yang kedua itu ya. Yang ketiga juga saya berpesan kepada Ketua DPC Malang Raya agar segera mengibarkan